Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang perhitungan beban deflasi aset tetap pada sumber daya alam. Selamat menonton. Sebelum melakukan perhitungan deflasi pada aset tetap sumber daya alam, perlu kalian ketahui apa sih beban deflasi itu? Deflasi diartikan sebagai penurunan harga perolehan atau nilai aktiva pada sumber daya alam. Contohnya seperti hasil tambang, hutan kayu, batu bara, minyak bumi, dan aset alam lainnya. Nah, penurunan aset tersebut disebabkan oleh perubahan persediaan yang akan mengalami pengurangan nilai pada saat diolah sebagai bahan baku atau bahan mentah. Jadi, intinya deflasi itu penyusutan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan merupakan penyusutan aktiva atau proses pemindahan beban sumber daya alam ke dalam akun beban. Selanjutnya, terdapat beberapa rumus untuk menentukan beban deflasi. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu menentukan deflasi per unit dengan rumus harga perolehan deflasi dikurangi nilai residu dan dibagi dengan taksiran unit yang tersedia. Rumus yang kedua yaitu menghitung deflasi per periode atau selama 1 tahun. Rumusnya yaitu unit satuan deflasi dikalikan dengan produksi tahun berjalan. Kemudian yang terakhir yaitu membuat ayat jurnal penyesuaiannya dengan keterangan beban deflasi di sebelah debit pada akumulasi deflasi di sebelah kredit. Oke, langsung saja kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. PT Maju Raya mendapatkan sumber daya alam berupa batu bara dengan total pembayaran 600 juta. Dan diperkirakan menghasilkan 1.200.000 ton hasil batu bara. Dengan demikian, jika dihitung hasil batu bara yang diperoleh di tahun 2021 ialah sebesar 160.000 ton. Berapakah deflasi per tahunnya? Dan buatlah jurnal penyesuaiannya. Di dalam soal tersebut disuruh untuk menentukan beban deflasi per tahun dan membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Untuk mencari beban deflasi per tahun, kita harus menentukan beban deflasi per unitnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu menentukan deflasi unit satuan dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan taksiran unit yang tersedia, yaitu harga perolehan pembayaran sumber daya alam batu bara oleh PT Maju Raya berjumlah 600 juta dikurangi dengan nilai residu 0 karena tidak ada nilai residunya dan dibagi dengan perkiraan hasil batu bara yaitu sebesar 1.200.000 ton, yaitu batu bara yang diperoleh di tahun 2021 ya teman-teman. Nah, untuk hasil deflasi per unitnya yaitu diperoleh sebesar 500 per barelnya. Selanjutnya, untuk menghitung beban deflasi per tahun, hasil dari unit satuan dikalikan dengan unit yang diekstraksi di tahun yang bersangkutan, yaitu deflasi per unit 500 barel tadi dikalikan dengan 160.000 ton atau batu bara yang diperoleh di tahun 2021. Jadi 500 dikalikan 160.000 hasilnya yaitu 80 juta sebagai beban deflasi per tahunnya. Setelah ketemu beban deflasi per tahun, kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya dengan keterangan beban deflasi batu bara di debit sebesar 80 juta pada akumulasi batu bara di sebelah kredit sebesar 80 juta. Baik, langsung saja kita geser ke contoh soal yang kedua.
PT Serikat Indonesia menerima izin untuk mengeksplorasi sumber daya alam pertambangan di lahan seluas 2.000 hektar di Surabaya Selatan untuk pertambangan batu bara. Proyek ini dikenal sebagai proyek utama dan biaya sewa tersebut sebesar 200 juta. Sedangkan biaya eksplorasi yang terkait langsung dengan penemuan sumber batu bara sebesar 1.500.000.000 juta. Untuk biaya pertambangan tak terwujudnya, PT Serikat Indonesia mengeluarkan uang sebesar 750 juta untuk pembukaan pertambangan. Diproyeksikan bahwa nantinya pertambangan akan menghasilkan setidaknya 1 juta barel batu bara. Tentukan nilai depresinya dan jurnal penyesuaiannya. Karena di soal disebutkan terdapat 3 jenis biaya yang dikeluarkan, seperti biaya sewa yang ada di garis merah, biaya eksplorasi seperti yang ada di garis kuning, dan biaya pertambangan seperti yang ada di garis pink. Nah, ini nanti dijumlah sebagai total cost-nya atau harga perolehannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di soal ini disebutkan 3 biaya yang dikeluarkan untuk pertambangan batu bara, yaitu ada biaya sewa, biaya eksplorasi, dan biaya pertambangan. Perbedaannya dengan soal yang sebelumnya yaitu hanya disebutkan satu biaya saja sebagai biaya perolehan. Jadi intinya jika di soal disebutkan banyak biaya yang dikeluarkan, itu nanti dijumlah sebagai total cost-nya atau harga perolehannya. Oke, mari kita lanjut untuk penyelesaiannya. Nah, ini diketahui total cost-nya didapat dari penjumlahan 3 biaya tadi, yaitu biaya sewa sebesar 200 juta, biaya eksplorasi sebesar 1.500.000 juta, dan ditambah dengan biaya pertambangan sebesar 750 juta, sama dengan 2.450 juta. Untuk nilai residunya 0 karena tidak ada nilai residunya, dan taksiran unit yang tersedia sama dengan 1 juta barel. Lanjut ke perhitungannya. Untuk perhitungannya sama halnya seperti soal sebelumnya, yaitu menghitung deflasi per unit. Karena di soal tersebut tidak dijelaskan perintah untuk mencari deflasi per unit atau per tahun, jadi kita hitung deflasi per unit dan per tahunnya untuk mengetahui beban dalam penyesuaiannya nanti. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus deflasi per unit. Untuk total cost-nya yaitu 2.450 juta dikurangi nilai residu 0 dan dibagi dengan taksiran yang tersedia sejumlah 1 juta barel. Dan hasilnya yaitu 2.450 per barelnya. Barel sama dengan per unit ya, teman-teman. Setelah menentukan per unitnya, sekarang menghitung nilai per tahun. Nah, di sini diketahui jika PT Serikat Indonesia mengekstraksi sejumlah 50.000 barel di tahun pertama, maka deflasi di tahun ini adalah, jadi hasil dari per unit tadi 2.450 dikalikan dengan 50.000 barel, dan hasilnya sama dengan 122.500.000. Setelah ketemu nilai deflasi per tahunnya, kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya dengan keterangan beban deflasi batu bara di debit sebesar 122.500.000 pada akumulasi deflasi batu bara di sebelah kredit sebesar 122.500.000. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.